Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Sabit, NIM M011905. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang terdiri atas yang pertama yaitu Badran Fuadi, yang kedua yaitu Farah Rizky Karunia, yang ketiga yaitu Hairina Altam Sasabila, yang keempat yaitu Krisna Sidik, yang kelima yaitu Lutfia Kartika Sari, yang keenam yaitu Risanti Puji Utami, yang ketujuh yaitu Zahbura Mauna Al-Maghribi. Nah, setelah saya memperkenalkan teman-teman saya, di sini saya akan menyampaikan teks akademik dan non-akademik. Nah, teman-teman, pasti kalian tahu lah apa itu teks, baik teks yang bersifat deskripsi, narasi, eksposisi, laporan, akademik, non-akademik, anekdot, dan sebagainya. Pasti kalian sudah tahu. Nah, untuk lebih mengenal apa itu teks akademik dan non-akademik, mari kita simak video ini. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian tentang teks akademik dan teks non-akademik? Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah teks yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Nah, setelah teman-teman mengerti apa itu pengertian teks akademik dan teks non-akademik, selanjutnya saya akan menyampaikan ciri-ciri dari teks non-akademik dan teks akademik. Teks akademik yang pertama, sederhana. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi, istilah teknis, dan sistem pengacuan estafora. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya mengandung banyak ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, bersifat taksonomis dan abstrak. Yang ketujuh, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Yang kedelapan, bersifat monologis. Yang kesembilan, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan penekanan terhadap pokok persoalan sehingga bersifat objektif. Yang kesepuluh, tidak mengandung kalimat minor dan kalimat tak gramatikal. Yang ke-11, berisi fakta. Yang ke-12, tersusun secara sistematis. Teks non-akademik yang pertama, rumit. Yang kedua, tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata struktural. Yang keempat, sedikit memanfaatkan nominalisasi dan istilah teknis. Yang kelima, sedikit memanfaatkan metafora, gramatika, dan karena tidak mengandung banyak ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, lebih konkret dan tidak bersifat taksonomik. Yang ketujuh, tidak menunjukkan pengacuan estafora. Yang kedelapan, tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang kesembilan, bersifat dialogis dan menggunakan kalimat yang lebih bervariatif. Yang kesepuluh, memberikan penekanan terhadap pelaku dialog sehingga bersifat subjektif. Yang kesebelas, terdapat kalimat minor dan kalimat tak gramatikal.
Yang ke-12 dapat bersifat faktual ataupun fiksional. Yang ke-13 bersifat persuasif. Nah, agar teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang teks akademik dan teks non-akademik, di sini saya akan memberi contoh teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik contohnya adalah: pada penelitian ini, ruang-ruang mikro pada kompos yang berasal dari berkas pipa kapiler tanaman dapat meningkatkan ketersediaan ruang kosong pada tanah. Penggunaan kompos pada tanah juga membantu pertumbuhan akar pada media tanam, sehingga pemanfaatan ruang dalam media tanam lebih optimal, serta pertumbuhan tanaman jagung meningkat secara signifikan. Teks non-akademik contohnya adalah: dari penelitian yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan ruang-ruang mikro pada kompos yang berasal dari berkas pipa kapiler tanaman, dan itu dapat meningkatkan ketersediaan ruang kosong pada tanah. Kompos yang digunakan pada tanah juga membantu akar tersebut tumbuh pada media tanam, sehingga ruang dalam media tanam dapat dimanfaatkan secara optimal, serta tanaman jagung dapat tumbuh dengan cepat secara signifikan. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa itu pengertian dari teks akademik dan teks non-akademik, dan teman-teman sudah mengerti juga ciri-ciri dari teks akademik dan teks non-akademik, dan beserta contohnya yang telah saya sampaikan di awal tadi. Nah, seyogianya teman-teman itu mengaplikasikan teks akademik dan teks non-akademik untuk kehidupan sehari-hari, karena itu akan bermanfaat sekali untuk masa depan kalian. Nah, di akhir video ini, mari kita baca hamdalah dan doa teman-teman bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngomong tak mau coy, subhanallah.